Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru PAMO selaku pengunjung, perkenalkan, nama saya Bahrul Nur. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga adalah selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 LPTK IAIN Ambon dengan NIM 2403100096. Insya Allah akan melaksanakan praktik video pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Segala puji dan syukur tentu kita tetap aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan ya untuk bersama-sama kembali bertemu di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang paling mulia, yaitu proses menuntut ilmu. Insya Allah dengan ilmu itulah akan meletakkan kita menuju ridho dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, seperti biasanya, mari kita bersama-sama menyiapkan gelas kita dan diri kita, kemudian kita berdoa. Silakan ketua kelas. Siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pembelajaran masing-masing telah dimulai. Alhamdulillah ya, insya Allah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aktivitas kita hari ini diberi kemudahan dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita literasi dulu Al-Quran. Ya, ayo kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu tidak anak-anakku sekalian keutamaan suratul Fatihah? Ada yang tahu? Keutamaan suratul Fatihah. Oke, kata ulama, ketika kita membaca suratul Fatihah pada saat berdoa itu ya, saat berdoa
Al-Fatihah inilah yang akan mengantarkan segala harapan yang kita panjatkan kepada Allah. Bahkan ada ulama mengatakan berdoa tanpa dimulai dan diakhiri Al-Fatihah, doanya tidak akan sampai. Jadi perbanyak membaca suratul Fatihah, karena pada maknanya Al-Fatihah itu adalah doa untuk kebaikan kita. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang benar. Oke, Anda sekalian. Ya, sebelum kita mulai, kita refresh dulu kita punya otak ya. Kayak kita speaking dulu. Ya, speaking. Ya, gunanya untuk memotivasi diri kita. Ketika Bapak bilang tepuk satu kali, ya, kalian ikut tepuk satu kali tapi bilang yes. Tepuk 2 kali, kalian bilang oke. Tepuk 3 kali, kalian bilang konsentrasi. Oh sorry, semangat ya. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Ketika saya bilang tepuk fokus, mengingat. Oke, bisa dimulai? Nah, ini juga sebagai awal kita untuk memfokuskan pikiran kita untuk konsisten dalam belajar. Ayo kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah sekalian, ya saya mau cek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini? Oke, untuk yang pertama Hasdar. Ya, lagi nama Hasdar ini? Ada keterangan? Oke. Ayo Tangga. Mama Afif. Hadir Pak. Mama Fakri. Hadir Pak. Muhammad Mahmud Adnan. Hadir. Kiki Rizky. Dik. Afrika. Aurora. Umaira. Natasha. Arsandi. Bayu Pratama. Oke, ya, alhamdulillah 90% kehadiran kalian. Ya mungkin karena yang kalian tidak sempat hari ini ada uzur atau halangan, jadi ia tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Anda sekalian, insya Allah kita akan masuk pada materi seperti apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Ya, tetap pada materi mengenal sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada materi Asmaul Husna, tapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Pertama sebelumnya, ya, ada yang masih ingat? Pelajaran pertemuan kita sebelumnya. Apa tujuannya? Yaitu mampu, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ada berapa nama-nama baik Allah? 69. Oke, tepuk tangan dulu bagus. Nah, untuk hari ini Anda sekalian, sebagai tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yang pertama, kalian mampu menyebutkan minimal 4 nama Asmaul Husna beserta artinya. Jadi dari 99 Asmaul Husna, kalian dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan 4
Asmaul Husna beserta yang kedua, kalian diharapkan menganalisis makna dan hikmah dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Dari 4 itu. Dan yang terakhir, ini yang kita capai, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang 4 itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Paham sampai di sini Anda sekalian? Oke, Anda sekalian. Saya cuma mau meriksa pengetahuan dasar kalian terkait materi Asmaul Husna ini kembali, ya. Pertanyaannya untuk kalian, pernahkah kalian menemukan keindahan alam semesta ini? Bagaimana di pikiran kalian? Indah ciptaannya Allah. Tahukah kalian Anda sekalian, ternyata Allah itu memiliki nama-nama indah dan sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini Anda sekalian, sangkut pautnya antara kehidupan alam semesta ini dengan nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah ini bisa kita gambar, ya, bisa tergambarkan melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Anda sekalian, aktivitas pembelajaran kita hari ini, ya, kita fokus pada orientasi masalah yang akan kita berikan sebagai pembelajaran hari ini. Karena model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning, ya. Bagi Anda sekalian, di orientasi masalah sebentar saya akan tayangkan video terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba kalian analisis, lihat kira-kira apa kaitannya video yang saya putarkan untuk kalian ini dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo sama-sama kita lihat. Ini merupakan alam, ya, yang terdiri dari batu, pepohonan, air yang begitu luar biasa indahnya. Ini pemandangan view-nya boleh sekali keren di lautan, di tepi pantai. Kalian mampu tidak ciptakan seperti ini? Tidak. Setelah kalian melihat tayangan video itu, ya, menurut kalian bagaimana kalian bisa memahami sifat-sifat Allah melalui keindahan yang kalian tonton tadi? Ayo, bagaimana kalian memahami sifat-sifat Allah dari tayangan video tentang keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kalian akan mengaitkan
itu tidak lepas dari keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan pemikiran kita, ilmu kita untuk mengenal sifat-sifat Allah yang indah itu, nama-nama yang baik itu. Kita bisa melihat hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, aktivitas selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah pengorganisasian belajar. Nah, kalian sudah dibentuk dalam kelompok, ya, heterogen, berdiferensiasi. Jadi setiap kelompok ini, anak-anak sekalian, kalian akan membahas satu, ya, Asmaul Husna dari keempat Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi ada 4 kelompok, 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ini, coba lihat gambar yang ada di sana. Ada yang bisa baca? Ya. Al-Basir, apa lagi? Al-Alim, apa lagi? As-Sami, apa lagi? Terakhir Al-Madi. Ya. Jadi 4 Asmaul Husna ini kita akan fokuskan untuk kita menganalisis dan insya Allah akan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, perilaku yang menunjukkan sifat-sifat Allah tersebut. Oke, anak-anak sekalian, saya bagi ya. Jadi untuk kelompok 1 kita serahkan kamu membahas Al-Alim. Ini kelompok 1. Kelompok 2 Al-Basir. Kelompok 3 Al-Sami, dan kelompok 4 Al-Madi. Oke, anak-anak sekalian, silahkan kalian gunakan sumber belajar yang tersedia yang ada. Boleh kalian nekan buku paketnya, gadgetnya, kalian identifikasi, ya, apa arti dan makna dari Asmaul Husna yang menjadi tugas kelompok kalian. Ayo. Ya. Coba lihat di atas. Setelah kalian mendapatkan tema setiap kelompok Asmaul Husna tersebut, kalian diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang arti, makna, dan contoh penerapan Asmaul Husna tersebut. Jadi ada 3 tugas kalian. Ya, artinya, kemudian maknanya, dan yang terakhir adalah contoh penerapan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jadi satu kelompok akan menghasilkan, ya, hasil diskusi yang akan dipresentasikan di depan kelas sebentar. Ayo, silakan. Setelah hasil diskusi kalian, kelompok masing-masing diharapkan, ya, untuk menampilkan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi di depan kelas. Ya, bagaimana kelompok Al-Basir?
remaja kerajaan. Al-Islami bagaimana? Kelompok Al-Mahdi bagaimana? Waktu sudah habis, alhamdulillah kalian mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Semua kelompok telah menyelesaikan tugas yang diamanatkan. Sekarang anak-anak sekalian, selanjutnya akan kita laksanakan adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan hasil diskusi kita dengan mempresentasikan di depan ke kelas. Oke, kita persilakan kelompok 1 untuk memulai presentasi tugas kelompok. Silakan kelompok 1 di depan sini. Ya, diperdengarkan kelompok lain apa yang menjadi pencarian kalian mengenai Asmaul Husna Al-Alim. Silakan. Kalau diperhatikan ya, setiap kelompok kalian bisa menanggapinya. Itu ada nilai plus untuk kalian. Arti dari Al-Alim adalah Maha mengetahui. Maka dari Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Contoh penerapan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Tadi belajar menuntut ilmu yang bermanfaat, merenungkan Allah, tidak berprasangka buruk apapun sifatnya, tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal yang dilarang orang tua, meluangkan mengajar teman yang bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lakukan kelompok Al-Basir untuk menyampaikan laporan hasil pencariannya terkait Asmaul Husna Al-Basir. Silakan. Arti Al-Basir adalah Maha melihat. Makna Al-Basir sifat ini menegaskan bahwa Allah Maha melihat dengan penglihatan yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari penglihatannya. Untuk penerapan Al-Basir adalah 1. Berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah-laku. 2. Menjaga perbuatan dalam berperilaku di mana saja dan kapan saja, karena kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Basir. Oke, kelompok Sakit Al-Mahdi Al-Alim. Ada tanggapan untuk kelompok Al-Basir? Apakah itu sudah sesuai dengan makna arti dengan contoh penerapannya? Al-Basir Maha melihat, ya. Maknanya Allah itu punya penglihatan maha sempurna. Jangankan ya yang terlihat, yang tidak terlihat pun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Al-Sami. Sorry, Al-Sami. Ya. Ayo. Semangat. Ya, mulai. Tidak ada sebuah yang melihat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Sami. Oke, terakhir kelompok Al-Mahdi. Dengan ini silakan. Arti Al-Matin adalah yang maha teguh atau yang maha kokoh. Makna Al-Matin yaitu menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat darinya. Contoh penerapan Al-Matin dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu kepada siapapun yang membutuhkan, tidak pernah merasa takut dan bertahan kepada manusia muslim, sabar dan tawakkal dalam menjalani segala hidup dan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga
Masya Allah. Nah, ini kuis interaktif, sifatnya siapa cepat dia dapat. Ya. Saya akan berikan satu cerita sebagai tema dari diskusi kuis tersebut. Nah, tugas kalian setiap kelompok kalian menunjukkan di mana letak Asmaul Husna dari cerita tersebut. Paham? Paham? Paham ya? Sekalian, ayo kita kuis sebentar dulu ya. Kita mulai ya. Coba tunjukkan di mana letak alifnya. Keren. Oke, silakan. Di mana? Coba bacakan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, saya. Nah, silakan kalian jawab soal tentang evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo silakan naikkan buku tugasnya. Kalian tulis. Ini ada 4 soal, ya, akan mengetahui sejauh mana kalian, ya, maksudnya jawabannya, sejauh mana kalian bisa menguasai materi tersebut. Ya, kita sekarang masuk ke refleksi, ya. Jadi harus kalian, kira-kira menurut kalian apa hikmah kita belajar hari ini terkait 4 Asmaul Husna tersebut? Ayo, refleksi dan hikmahnya. Ada yang bisa jelaskan? Coba, apa hikmah refleksinya? Ya, silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulan bisa kita petik dalam pembelajaran ini, Asmaul Husna inilah yang akan mengantarkan kita menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manfaat dari Asmaul Husna. Selain untuk cara kita mendekatkan kepada Allah, bisa juga dipakai dengan zikir. Ya, jadi Asmaul Husna itu bisa menjadi doa dan zikir untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Asmaul Husna bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan, meningkatkan kebahagiaan individu kita. Ya, dengan merenungkan Asmaul Husna dapat menghadirkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hidup. Mencari ketenangan, kalau kita ketahui zikir tentu ini akan menjadi obat dalam segala kemudahan, kegalauan dan ketidaknyamanan dalam pikiran dan hati kita. Asmaul Husna bisa menjadi alternatif untuk kita jadikan sebagai zikir, menghilangkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak nyaman di hidup. Dan terakhir, dengan Asmaul Husna, ya, bersama keluarga, saudara dapat memperkuat tali silaturahmi dengan meningkatkan keharmonisan, dengan mencontohi perilaku yang digambarkan di Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sekalian, sebagai kesimpulan, ya, mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna adalah jalan menuju keimanan yang lebih kuat, ya, dan tentunya akan menjadikan hubungan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini lah anak-anak sekalian, kita punya pertemuan insyaallah minggu depan.
Akan kita lanjutkan dengan materi di bab 3 yaitu salat dan zikir. Insyaallah dengan kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya umur panjang, kita akan bertemu kembali untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita yang insyaallah akan kita menuju kebahagiaan dunia dan menuju akhirat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.